Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Arif di sesi konseling kali ini lagi ya. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya Mas Arif sebelum sesi konseling kali ini dimulai nih? Ya, mungkin karena Semarang akhir-akhir ini sering hujan ya kak, jadi sekarang agak batuk dikit nih. Oh, batuk. Iya. Ya sama, saya juga agak ngerasanya tuh kalau siang panas, Iya, kalau hujan. jadinya aduh di badan tuh agak Iya. apa ya, bahasa Jawanya mungkin greges, tau Iya, greges mungkin nggak iya, ya? greges. Kan itu aduh, jadi gak enak lah ya cuacanya gitu. Iya betul kak. Oke, sebelum kesini Mas Arif ada kegiatan apa nih kira-kira? Tadi sih saya habis kuliah sih kak. Kuliah. Ya, cuma satu matkul pagi. Jam berapa itu paginya tuh? Jam 7. Oh, jam 7. Iya tadi Wah, ya. pagi banget berarti ya. Iya, Harus pagi jadi banget. morning person lah gitu. Iya, morning person. Oke. Nah, sebelumnya saya ucapin terima kasih ya Mas Arif karena sudah mau datang lagi ke sini untuk melakukan sesi konseling yang kedua, untuk melanjutkan sesi konseling yang kemarin gitulah ya. Oke. Nah, mungkin di sini apakah saya perlu menjelaskan lagi tentang sesi konseling? Mungkin tidak. Jadi udah paham lah ya Iya, gitu, saya- masih ingat lah ya gitu. Masih. Oke, mungkin saya akan coba ini ya Mas Arif. Oke, maaf sebelumnya kita sepakati dulu nih konselingnya mau berapa lama nih? Ya mungkin sama kayak kemarin 40 menit gimana kak? Oke, boleh sih 40 menit. Oke, jadi mungkin kita akan manfaatkan waktu 40 menit ini untuk melanjutkan sesi konseling yang kemarin gitulah ya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan coba rangkum tentang apa yang sudah kita bahas di sesi konseling yang kemarin ya Mas Arif. Iya. Jadi kemarin Mas Arif mengalami permasalahan yang terkait manajemen waktunya Mas Arif yang masih berantakan gitulah ya. Terus Mas Arif udah melakukan berbagai cara, berbagai usaha untuk memperbaiki manajemen waktunya dari Mas Arif, yaitu dengan cara tadi mengajak teman untuk mengerjakan tugas bareng karena karena manajemen waktunya Mas Arif itu lebih gede atau lebih banyak itu berdampaknya ke tugas gitu ya. Kayak Mas Arif jadi tadi mengajak teman untuk mengerjakan tugas, terus menolak ajakan teman untuk bermain-main, terus Mas Arif juga mengatur jadwal atau membuat jadwal harian, terus Mas Arif juga membuat notes untuk pengingat adanya tugas gitulah ya. Iya. Apakah benar Mas Arif? Ya betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, kira-kira selang seminggu ini Mas Arif nih apakah ada usaha tambahan atau apakah ada cara lain untuk membuat Mas Arif ini bisa mencapai manajemen waktunya atau mungkin bisa menemukan cara-cara untuk membuat manajemen yang baik gitu? Mungkin yang saya lakukan selama seminggu ini sih, yang pertama tuh saya tetap konsisten sama apa yang saya lakuin kemarin. Itu yang pertama tuh dari membuat jadwal harian kan. Itu ya saya mencoba untuk menghilangkan rasa malas saya, terus juga konsisten dalam menjalani setiap waktu di jadwal-jadwal tersebut kak. Jadi ya itu yang pertama saya lakuin buat selama seminggu ini ya. Untuk yang kedua, saya tuh ini mulai saya mencoba memprioritasin apa yang seharusnya dikerjakan dan harus diselesaikan dulu, dan apa yang bisa ditunda nanti gitu. Jadi misal saya tugas tuh kan, daripada main, saya sekarang mencoba untuk memprioritaskan hal tersebut. Terus juga yang ketiga tuh saya juga melakukan ini kak, kayak misal dapat tugas besar ya, saya tuh jadi nggak langsung sekali mengerjakan selesai gitu. Jadi saya membagi buat hari ini ngerjain sampai mana, hari ini sampai mana, hari ini sampai mana gitu. Jadi membagi ya
bahasanya membagi tugas besarnya itu menjadi bagian kecil gitu. Ya mungkin itu sih kan. Oke, berarti yang pertama tadi yang dikatakan Mas Syarif, pertama Mas Syarif tetap konsisten ya dengan apa yang udah dilakukan kemarin, mencoba-coba lagi, tetap konsisten melakukan membuat jadwal, membuat notes, dan mengajak teman. Terus Mas Syarif juga ada tambahan Mas Syarif, yaitu melakukan apa ya, pemecahan lah ya, terkait tugas yang besar pecah-pecah menjadi kecil-kecil agar mungkin nggak membebani Mas Syarif gitu ya. Terus yang selanjutnya Mas Syarif juga ada tentang tadi membuat bisa dibilang kayak skala prioritas lah ya, ya kan. Nah itu tentang kayak Mas Syarif tuh membuat list ya, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, apa yang mungkin bisa nanti gitu ya. Oke. Nah dari mungkin sebenarnya tadi ada 3 dan ada tambahan 2 cara. Kira-kira menurut Mas Syarif apakah cara-cara tersebut nih efektif nggak untuk membuat Mas Syarif tuh bisa mengatur manajemen waktunya lagi gitu? Kalau menurut saya cara-cara itu sudah cukup efektif ya, terutama yang memecah yang dari tugas besar menjadi bagian-bagian itu sangat efektif buat manajemen waktu saya. Jadi ketika saya yang harusnya ngerjain full berapa jam dari sore sampai malam, itu jadi ya terasa santai lah ketika kita bisa ngerjain 1 jam itu, satu hari itu cuma bisa dikatakanlah 1 jam, terus 1 harinya lagi 1 jam, itu cukup bikin saya santai, bikin saya nggak gugup, nggak was-was gitu lah. Oke. Itu tentang tugasnya ya, berarti ya tentang tugasnya Mas Syarif memilih atau cara yang efektif itu tentang memecah-mecah tugas gitu. Nah untuk manajemen waktunya Mas Syarif nih tadi udah mengatakan bahwa Mas Syarif konsisten dengan cara-cara yang kemarin. Itu salah satunya adalah membuat jadwal. Kira-kira jadwalnya Mas Syarif apakah masih sering menunda-nunda atau sudah terpaku dengan jadwal tersebut? Kalau sering menunda-nunda enggak sih Kak, cuma kadang ya ada kalanya lah, kalau misal emang waktunya yang dari jadwal itu waktu misal ini kayak misal tidur, saya kan jadwal dari jam segini sampai jam segini, tidur siang mungkin, terus ya mungkin karena abis itu kegiatan abis tidur itu nggak terlalu penting, jadi saya lanjutin tidur Kak, biasanya gitu sih paling yang masih kurang dari saya. Jadi bisa kayak fleksibel lah ya jadwalnya gitu. Nah kira-kira mungkin bisa dijabarkan ya, kira-kira sehari Mas Syarif tuh biasanya ngapain aja nih dalam jadwal tersebut? Yang pertama sih bangun pagi ya, terus sholat, terus abis itu ya ada waktu santai, terus abis waktu santai terus ya kalau ada kuliah pagi ya kuliah, kalau nggak ada biasanya saya tuh ya bersih-bersih kamar, kalau nggak nyuci, terus beli sarapan, terus ya misal siang nggak ada kuliah tuh tidur, kalau ada kuliah ya berangkat kuliah, terus buat sorenya tuh bisa lah biasanya saya main gitu, terus baru habis maghrib pulang, terus baru mulai ngerjain tugas, terus habis itu ya sambil ya makan, terus udah habis itu istirahat. Oke, berarti cukup terjadwal ya sehari-hari Mas Syarif. Nah, selang seminggu inilah kita ambil yang mungkin setelah Mas Syarif konseling dan sampai saat ini konseling lagi, kira-kira apakah Mas Syarif itu selalu konsisten untuk menerapkan hal tersebut atau mungkin kadang Mas Syarif masih keluar dari jadwal tersebut gitu? Kalau mau konsisten sih sudah mulai lebih konsisten ya daripada yang kemarin-kemarin, tapi kalau misal selalu konsistennya itu masih belum, masih kadang ada yang keluar dari jadwal kegiatannya itu. Berarti kadang konsisten, kadang keluar dari jadwal gitulah ya. Oke. Nah, kira-kira apa yang membuat Mas Syarif itu kadang keluar dari jadwal atau nggak mematuhi jadwal tersebut gitu? Ya mungkin karena yang pertama tuh kadang kayak kita ngerasa capek sih Kak, jadi pengen istirahat, terus kalau nggak misal kita lagi bosen nih di kos,
pengen keluar gitu. Dia mungkin karena dua faktor itu sih, capek sama bosen gitu. Capek sama bosen ya. Oke. Nah, ketika Mas Arif merasa capek dan bosen tuh, Mas Arif tuh biasanya ngapain? Kalau capek sih ya biasanya habis kuliah saya, kalau capek tuh lebih ke sering tidur sih Kak. Kalau capek tuh tidur, kalau bosen tuh seringnya tuh kalau lagi misal tuh kadang kan ada kelas yang kosong atau dipindah tuh kan jadi kosong, saya biasanya tuh main Kak ke kos teman, terus kalau nggak main kemana gitu. Jadi itu, dan kadang ketika main tuh jadi kadang lupa waktu lagi, nggak sesuai jadwal dan keluar dari jadwal gitu. Oke, berarti bisa dibilang ketika Mas Arif merasa capek, terus Mas Arif tuh keluar dari jadwal dan ngerasa menjadi berantakan lagi manajemen waktunya gitu ya. Apakah itu cukup berdampak di tadi kayak tugasnya Mas Arif atau organisasinya Mas Arif atau mungkin kegiatan yang lain? Kalau misal itu sih sekarang udah nggak terlalu berdampak sih ya, soalnya kan saya juga udah kayak misal udah matok dari jam habis maghrib sampai sekitar jam 9 lah saya wajib tuh ngerjain tugas, nggak boleh keluar, nggak boleh main gitu. Kalau misal benar-benar nggak ada tugas baru saya main gitu, Kak. Oke, berarti cukup fleksibel lah ya jadwalnya gitu. Iya. Nah, untuk ketika Mas Arif ini sudah terpaku dengan jadwal, apakah kadang ada gangguan atau faktor-faktor yang membuat Mas Arif itu keluar dari jadwal tersebut selain rasa capek itu ada nggak? Sejauh ini belum ada sih Kak. Oke, berarti cara Mas Arif yang pertama yang minggu lalu itu tentang menolak ajakan teman, apakah masih dilakukan terus-menerus atau gimana? Kalau itu fleksibel Kak. Kadang kalau misal saya emang benar-benar waktu itu ada tugas besar, ada yang tugas yang cukup berat tuh saya ya mencoba menolak lah ajakan teman. Tapi kalau misal enggak ya udah ikut aja tuh. Oke, berarti Mas Arif sekarang sudah berani menolak lah ya, bisa dibilang memprioritaskan apa yang udah Mas Arif jadwalkan gitu ya. Oke. Nah, untuk cara yang ketiga nih Mas Arif tadi membuat notes. Nah, itu kira-kira gimana nih notes? Nah, apakah masih konsisten atau mungkin gimana gitu? Misal notes itu kan, misal contoh ada tugas yang besar ya Kak. Nah, terus saya katakanlah deadline itu misal seminggu. Nah, saya tuh biasanya masang pengingat itu 2 hari sebelumnya. Jadi ya saya punya patokan buat sebelum pengingat itu sampai ke hari itu, itu saya harus selesai dulu sama tugas-tugas saya. Ya cukup efektif lah itu menurut saya. Oke, itu berarti Mas Arif membuat prioritas bahwa tugas itu harus dikerjakan lah ya, untuk mengingat Mas Arif biar nggak nunda-nunda, bahwa mungkin Mas Arif bikinnya deadline-nya hari Sabtu, Mas Arif di tulisan tuh membuat dari Kamis biar dari Kamisnya tuh bisa ngerjain gitu ya. Oke. Nah, tentang membuat skala prioritas nih, tadi Mas Arif menyebutkan hal tersebut tuh cukup menarik nih. Kira-kira Mas Arif tuh dapat ide atau dapat usaha tersebut tuh dari mana nih? Kalau itu sih kayak ya dari diri saya sendiri sih kalau lebih tepatnya. Kayak misal saya mikir gini, kok aku main-main terus ya, kalau misal malah lebih mentingin main daripada tugas, padahal kan tujuan saya kesini itu kan kuliah, buat kuliah bukan buat main. Jadi ya saya mulai mikir bahwa tugas itu lebih penting ya, maka dari itu saya mulai memprioritaskan tugas buat saya kerjain terlebih dahulu daripada main dulu gitu. Oke. Nah, mungkin bisa dijabarkan nih menurut Mas Arif tadi tentang skala prioritas. Kira-kira prioritas yang paling pertama sampai paling terakhir tuh apa aja nih? Dari mungkin tadi kan Mas Arif ada kegiatan bareng temen, ada tugas, ada organisasi, ada main gitu. Mungkin bisa dijabarkan prioritas mana yang paling dipentingin dari Mas Arif gitu. Kalau prioritas yang pertama itu emang ya waktu kuliah lah. Kalau waktu kuliah itu emang saya udah ya nggak boleh lah sama dicampur sama hal lain, organisasi ataupun main gitu ya. Terus juga yang kedua itu dari saya itu tugas.
Itu tugas ya benar-benar penting, soalnya itu kan benar-benar biar buat kita paham dan juga buat itu ngaruh ke nilai kita kan buat nantinya. Terus kalau yang ketiga tuh lebih ke organisasi. Kali kan ya organisasi saya sebenarnya belum terlalu ini sih Kak, soalnya event ada event doang, jadi saya ikut kepanitiaan. Nah itu masih agak lama lah waktunya. Jadi paling ya seminggu cuma rapat 2 kali gitu, jadi belum terlalu sibuk. Terus yang keempat tuh baru main. Kalau main tuh ya ketika kita udah ketiga ini benar-benar udah nggak ada, udah benar-benar kosong, barulah kita bolehlah kalau main kemana gitu buat refreshing gitu lah. Oke, berarti dari apa yang dikatakan Mas Yar tadi, prioritas pertama dari Mas Harif itu tetap pertama kuliah ya. Nah, dia tujuan Mas Harif kesini untuk kuliah, untuk menuntut ilmu gitu. Terus yang kedua itu tadi Mas Harif bilang prioritasnya itu tugas. Dari apa yang dikatakan Mas Harif juga, dari sisi konseling yang kemarin juga Mas Harif mengatakan bahwa tugas itu penting karena untuk nilai kita di semester gitu ya, biar ada nilainya yang bagus lah untuk kita kasih ke orang tua atau ke siapa gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab gitu. Terus yang ketiga tadi Mas Harif bilang prioritasnya adalah organisasi gitu. Di Mas Harif masih ikut kepanitiaan, ikut event-event gitu, jadi mungkin ada rapat-rapat gitu ya. Nah, yang selanjutnya Mas Harif tadi baru mengatakan main sebagai prioritas terakhir gitu ya. Nah, mungkin dalam penerapannya apakah sudah seperti itu Mas Harif, atau mungkin kadang ketika nugas lagi asik-asiknya atau mungkin lagi pusing-pusingnya terus ada ajakan teman, Mas Harif mau atau mungkin tetap menolak, tetap memprioritaskan tugasnya atau gimana? Untuk ya akhir-akhir ini saya sudah coba menolak sih Kak, udah nggak terlalu terbawa lagi sama ajakan teman. Ketika saya lagi fokus tugas itu terus diajak teman, saya udah bisa menolak ya. Udah bisa menolak ya. Oke. Nah, kalau misal tadi ada kegiatan yang berbarengan nih antara kuliah dengan organisasi, itu Mas Harif tuh gimana? Kalau misal kuliah sama organisasi kebetulan nggak ada waktu yang bersamaan sih, soalnya saya seringkali waktu rapat tuh malam Kak. Di seminggu biasanya tuh rapat 2 kali dan itu malam semua. Oke, nah mungkin misal nih ada masalah lagi ngerjain tugas kuliah itu, tiba-tiba ada rapat yang yang berbarengan lah dengan waktu Mas Syarif itu udah ngejadwalin buat ngerjain tugas tuh, kira-kira Mas Syarif gimana? Kalau itu sih saya ini Kak, misal ada tugas yang tabrakan sama rapat ya. Saya tuh kan biasanya rapatnya tuh pasti nggak selalu dadakan. Misal di hari malam Jumat gitu biasanya saya. Nah itu saya punya patokan, saya harus mengerjain tugas sebelum hari Jumat, sebelum malam Jumat itu. Nah jadi sebelum malam Jumat itu semua tugas sudah selesai yang buat besok. Nah biar nanti waktu rapat tuh saya udah nggak kepikiran habis rapat mau ngerjain tugas. Jadi ketika setelah rapat ya udah kita tinggal istirahat aja gitu. Oke, berarti Mas Hadi sudah berusaha ya mengosongkan jadwal untuk untuk kegiatan-kegiatan tertentu lah ya. Berarti untuk kegiatan ini udah ada waktunya, untuk kegiatan ini udah ada waktunya, dan jangan sampai bertabrakan gitu ya. Oke. Kalau seperti itu berarti beberapa cara yang dilakukan Mas Harif, menurut Mas Harif itu sudah cukup efektif ya gitu. Iya betul. Oke, nah selanjutnya nih mungkin kita bahas lagi tentang apakah Mas Harif ini sebelumnya pernah melakukan cara lain mungkin di waktu SMA atau di waktu kapan gitu untuk memanage waktu itu seperti apa gitu? Kalau waktu SMA dulu saya lebih manajemen waktunya tuh diingetin sama orang tua sih Kak. Soalnya kan saya dulu ya masih bilang apa-apa tuh perlu diingetin gitu, kalau biar nggak apa-apanya tuh telat gitu.
Jadi ya baru mulai manajemen waktu sendiri itu waktu kuliah sekarang. Oke, berarti dulu waktu SMA bisa dibilang nggak ada permasalahan dalam manajemen waktu lah ya, masih aman-aman aja gitu ya. Betul. Mungkin kerasanya baru waktu kuliah ini gitu ya. Betul. Oke, nah dari kita Mas Harif ini kita akan buat rencana nih buat Mas Harif kedepannya kira-kira bakal ngelakuin apa, dan nanti konsekuensinya Mas Harif kalau nggak ngelakuin itu apa, dan mungkin ada rewardnya juga. Misal Mas Harif bisa melakukan hal itu dengan konsisten, Mas Harif tuh bakal ngelakuin apa gitu. Nah kira-kira dari Mas Harif sendiri planning atau rencana kedepannya untuk memperbaiki manajemen waktunya tuh yang pertama mau melakukan apa ini? Kalau buat benerin manajemen waktu saya sendiri sih, saya yang pertama tuh bakal tetap konsisten dengan cara-cara saya yang tadi semua itu. Terus buat misal saya seminggu tuh berhasil ngelakuin itu semua, saya bakal ya kasih self reward lah buat saya sendiri, misal beli apa atau jajan apa gitu. Terus kalau misal saya nggak nepatin itu cara-cara yang tadi saya buat itu, saya bakal buat konsekuensinya saya bakal kayak batasin lah. Jadi uang jajan saya yang darinya berapa ke berapa gitu, jadi dikurangin biar ya kayak buat tantangan lah buat diri saya sendiri. Oke, mungkin kita bisa tulis pada kertas ini ya tentang lembar komitmen Mas Harif nanti. Saya akan coba tuliskan. Oke, yang pertama tadi Mas Harif bisa dijabarkan terlebih dahulu ya. Yang pertama Mas Harif berarti ingin melakukan hal apa nih? Konsisten dengan jadwal-jadwal yang saya buat terus. Oke, berarti konsisten ya. Konsisten terhadap jadwal. Ketika Mas Harif ini bisa melakukan hal ini, kira-kira Mas Harif ingin melakukan apa? Dia buat di akhir pekannya saya bakal kasih reward lah buat diri saya sendiri, entah itu jajan atau jajan apa atau pergi kemana gitu. Oke, berarti ketika bisa konsisten Mas Harif akan melakukan self reward ya? Iya betul. Nah, ketika mungkin ada gangguan nih dan membuat Mas Harif itu nggak konsisten dengan jadwal beberapa hari, kira-kira apa yang akan dilakukan Mas Harif? Contoh gangguannya tuh apa nggak bisa Oke, mungkin ada kegiatan organisasi, mungkin hari-harinya ada yang mungkin sampai 3 hari atau 4 hari, atau mungkin dari teman ngajakin main keluar kota atau gimana gitu, Mas Harif bakal ngelakuin apa? Kalau itu sih yang pertama ya itu seperti yang saya bilang tadi ya, saya tetap yang pertama tuh prioritasin kuliah, tugas sama organisasi. Nah ketika baru benar tiga-tiganya itu kosong, misal tadi diajak keluar kota sama teman main keluar kota, nah itu baru saya setujuin, soalnya kan itu udah di luar ketiga itu kan, itu baru ya nggak apa-apa lah, itu menurut saya itu nggak kehitung keluar jadwal. Kalau misal organisasi itu juga saya harus ya benar-benar ngosongin dua ini, benar-benar dua ini udah tuntas kuliah sama tugas, itu baru saya bisa masuk ke organisasi tersebut. Ya itu menurut saya nggak keluar jadwal kalau itu. Oke, nah misal nih udah tepat dengan jadwal, Mas Harif lagi ngerjain tugas dan bertepatan dengan hari libur ya, terus teman-temanmu ngajak teman-teman Mas Harif ngajak main keluar kota nih, nah sehingga membuat Mas Harif tuh rasa ingin ikutnya tuh gede, dan ketika masih keluar jadwal dan mengikuti mereka, kira-kira konsekuensi apa yang akan diterima Mas Harif itu kalau keluar jadwal? Ya mungkin saya akan buat kedepannya saya akan ngurangin jatah harian saya ya, dari awalnya berapa ke berapa gitu. Oke, mengurangi uang saku berarti bisa dibilang ya. Betul. Mungkin ada lagi? Mungkin udah sih Kak.
Oke, itu untuk tentang Mas Harif ini membuat jadwal ya. Nah, mungkin selanjutnya Mas Harif akan melakukan apa lagi nih untuk membuat manajemen waktunya jadi lebih baik. Itu kira-kira cara apa lagi nih? Mungkin bisa cara yang menurut Mas Harif itu efektif ini. Kalau yang menurut saya efektif ya, belum kepikiran sih Kak. Oke, kalau Indra mungkin Mas Harif bisa merefleksikan lagi ya tentang cara-cara tadi yang menurut Mas Harif efektif tuh yang mana dari yang pernah dilakukan tuh? Ya yang efektif menurut saya yang ketika saya mengajak teman-teman saya untuk ngerjain bareng tugasnya. Jadi biar yang pertama itu yang biar nggak ini apa sih namanya, nunda-nunda tugas gitu. Mungkin akibatnya kalau udah tugas, apakah Mas Harif jadi keluar jadwal atau gimana? Keluar jadwal gimana Kak? Tadi kan Mas Harif rencana ingin membuat jadwal. Nah, ketika Mas Harif menunda tugas, apakah nanti membuat Mas Harif itu tidak konsisten dengan jadwalnya atau gimana? Tentang jadwal yang akan dilakukan Mas Harif dalam sehari gitu. Ketika Mas Harif menunda tugas, apakah nanti akan berdampak ke kegiatan? Oh itu sih ya berdampaknya buat tugasnya itu sendiri Kak. Jadi buat tugasnya besoknya lagi tuh jadi lebih berat. Jadi yang harusnya bisa dikerjain 2 hari dengan santai tapi jadi sehari dengan gugup dan nggak sempurna gitu. Oke. Berarti Mas Harif tidak menunda-nunda tugas lagi gitu ya, bisa dibilang kayak gitu Bisa ya? dibilang begitu. Tidak menunda tugas. Nah, apabila Mas Harif bisa tidak menunda tugas ini, kira-kira apakah ada reward lagi atau mungkin disamain aja dengan yang membuat jadwal tadi? Kalau saya lebih disamain ke membuat jadwal sih Kak. Oke. Jadi kayak masih self reward buat saya sendiri di akhir pekannya. Oke. Nah, mungkin selain tadi membuat jadwal terus tidak menunda tugas, mungkin apakah ada cara lagi Mas Harif yang akan dilakukan? Seperti tadi kan Mas Harif juga sempat menyebutkan untuk membuat skala prioritas. Nah, menurut Mas Harif tadi efektif. Nah, kira-kira akan dilakukan lagi nggak ke depannya gitu? Ya untuk kedepannya tentu akan saya lakukan Kak. Oke. Soalnya itu ya menurut saya sangat efektif lah ketika saya memprioritaskan kuliah, tugas, baru organisasi sama main itu. Jadi saya tuh tahu yang penting yang harus dilakuin dulu tuh yang mana sebelum yang lainnya gitu. Oke, berarti bisa dibilang Mas Harif akan merencanakan dan akan membuat skala prioritas lagi gitu ya. Oke, membuat skala prioritas. Nah, mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut lagi nih skala prioritasnya. Tadi Mas Harif ingin yang seperti apa, atau mungkin masih sama dengan yang tadi, atau mungkin ada perubahan skala prioritasnya? Kalau dari saya sih masih sama kayak yang tadi ya. Kalau misal kayak mau main tuh saya harus mentingin 3 ini. Yang pertama itu emang kuliah. Oke. Kuliah itu yang pertama karena emang tujuan saya ke sini kuliah. Dan yang kedua tuh harus nyelesain tugas dulu sebelum mau main atau ikut organisasi. Nah terus yang ketiga baru saya ikut misal kepanitiaan atau organisasi itu. Nah ketika tiga-tiganya udah selesai barulah saya bisa main. Oke. Nah, ketika Mas Harif nanti ada gangguan nih yang membuat Mas Harif jadi memprioritaskan kepanitiaan, kira-kira Mas Harif nanti bakal bertindak seperti apa nih? Kalau untuk itu saya ya bakal sama sih kayak mengurangi jatah uang saku saya seharinya berapa jadi ke berapa. Oke, berarti konsekuensinya ingin disamain aja yang menurut Mas Harif gitu ya? Iya, gampang. Oke, nah mungkin apakah ada cara lagi nih untuk Mas Harif terapkan setelah melakukan visi konseling kali ini? Belum kepikiran sih kan.
Oke, berarti untuk sekarang cara-cara yang akan dilakukan Mas Arif itu yang pertama ada konsisten terhadap jadwal. Nanti Mas Arif akan membuat jadwal lagi gitu ya, tuh tentang kehidupannya atau mungkin kegiatannya yang akan dilakukan sehari-hari itu seperti apa. Terus yang kedua Mas Arif tidak akan lagi menunda-nunda tugas karena itu akan berdampak ke aktivitas Mas Arif di hari berikutnya atau di mungkin jadwal Mas Arif mengerjain tugas itu malah tugasnya jadi lebih berat sehingga mungkin jadi lebih molor gitu ya. Jadi melalui aktivitas yang lain gitu. Terus yang ketiga ada Mas Arif akan membuat skala prioritas gitu ya. Oke. Mungkin tadi Mas Arif mengatakan bahwa prioritas pertamanya itu kuliah, terus yang kedua itu mengerjakan tugas, terus yang ketiga ada Mas Arif ikut kepanitiaan atau organisasi, dan keempat Mas Arif akan baru melakukan apa ya, mungkin main-main lah ya buat refreshing gitu. Nah, mungkin dari Mas Arif tadi juga sempat menyebutkan bahwa Mas Arif juga membuat notes. Nah itu kira-kira bakal dilaksanain lagi atau gimana? Kalau itu mungkin bakal saya laksanain sih Kak, buat biar saya nggak terlalu ini sih, apa namanya, ya nggak terlalu gugup gitulah ketika mengerjakan tugas gitu. Oke, nah notes yang akan dibuat Mas Arif itu notes yang tentang akan tugas aja atau mungkin notes tentang kayak hari ini aku harus ikut kepanitiaan, mungkin hari ini aku harus kuliah, hari ini aku harus ngerjain tugas, atau mungkin cuma tugas aja, ngingetin deadline tugas aja nih? Kalau dari saya sih kayaknya lebih ke ngingetin tugas aja sih Kak. Soalnya kalau emang kepanitiaan sama kuliah itu, kalau kuliah kan itu emang udah jadwalnya pasti ya, jadi nggak mungkin lupa gitu lah. Kalau misal organisasi itu kan juga biasanya ada pengumuman di grup ataupun dapat jarkoman gitu. Jadi ya lebih ke pengingat tugas aja sih, soalnya kan kadang kayak lupa gitu, deadline-nya lama jadi lupa nggak ngerjain gitu. Oke. Nah, ketika misal ada perubahan jadwal dari kuliah itu bertabrakan dengan mungkin kegiatan Mas Arif untuk ngerjain tugas atau kepanitiaan, itu kira-kira Mas Arif apakah masih akan memprioritaskan kegiatan yang akan dilakukan atau mungkin memprioritaskan kuliah karena berpindah tadi? Kalau misal ada jadwal kuliah yang pindah ke kegiatan organisasi ya Kak, atau yang lain gitu, itu mungkin kalau misal ada matkul yang dipindah bersamaan dengan waktu organisasinya, itu saya bakal tetap milih jadwal kuliahnya. Kalau misal cuma rapat ada tapi tugasnya tuh mepet besok atau besoknya lagi, tuh saya tetap ikut rapatnya. Soalnya kan itu tugas bisa ya setelah rapat lah, walaupun itu mepet itu kan juga nggak ini kan, bukan karena diri saya sendiri tapi dari misal dari organisasi saya yang tiba-tiba mendadak pindah ke waktu itu. Oke, berarti rencana Mas Arif yang keempat tadi membuat notes tentang tugasnya ya, karena tugas tuh kadang ada yang berat, ada yang susah, jadi bakal berpengaruh ke kegiatan-kegiatan Mas Arif kalau kebanyakan nunda-nunda di tugas gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, dari keempat cara ini mungkin apakah ada tambahan lagi? Mungkin kayak yang tadi sih Kak, ada yang mengubah tugas besar menjadi bagian ini, di bagian-bagian. Apakah ini akan disatuin ke notes atau mungkin dibuat kegiatan sendiri nih? Kalau itu lebih ke sendiri sih Kak, soalnya kan nggak semua tugas tuh tugasnya berat semua, ada yang tugas yang gampang, ada yang enggak. Nah ini kan kadang ada yang tugas berat, ini harus berapa minggu, terus ya kita harus bisa nyicil lah, seharinya dapat berapa, seharinya dapat berapa gitu. Oke. Nah dari kelima ini kira-kira bakal apakah akan Mas Arif sungguh-sungguh melakukannya atau mungkin gimana nih? Seberapa keras nanti Mas Arif akan mencoba hal ini secara konsisten? Buat kedepannya saya akan mencoba semua ini dengan ya sangat sungguh-sungguh sih, buat
benerin tentang ya manajemen waktu saya yang sebelumnya berantakan. Oke, nah kalau Mas Harif mungkin bisa melakukan semua jadwal ini dalam kurun waktu seminggu gitu, itu kira-kira selain self reward apakah ada apa ya, ada perayaan pada diri Mas Harif selain self reward itu ada nggak? Ya mungkin belum ada sih Kak, soalnya ya paling self reward doang. Soalnya kita di sini juga kuliah juga harus mikir-mikir tentang ya cara ngelola uang yang biar nggak boros gitu. Oke. Mungkin cuma self reward. Nah, self rewardnya nanti Mas Harif akan melakukannya di akhir pekan atau gimana nih? Kalau dari saya sendiri pengennya di akhir pekan sih Kak. Oh, berarti ketika sudah seminggu konsisten Betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, misal ada seminggu nih Mas Harif nggak konsisten nih, mungkin sehari atau 2 hari atau 3 hari itu Mas Harif nggak sesuai dengan apa yang akan dilakukan, atau mungkin Mas Harif bahkan lupa untuk melakukan salah satu lah mungkin dari kelima ini, kira-kira Mas Harif akan melakukan hal apa? Ya bakal itu sih kayak yang saya bilang tadi, buat ngurangin uang saku saya. Mengurangi uang saku. Iya, yang dari awalnya berapa ke berapa gitu. Oke, apakah menurut Mas Harif nanti efektif untuk menghukum diri Mas Harif? Menurut saya itu efektif, soalnya kan yang ya kayak yang biasanya kita sehari bisa dengan uang segini bisa makan ini, tapi karena kita jalani hukuman tersebut kan jadi kayak kurang bebas gitu kan, mau beli apa jadi oh aku jatahnya sehari cuma segini gara-gara kemarin ini gitu. Oke, berarti punishmentnya atau hukumannya Mas Harif ingin mengurangi lah ya dari uang jajannya Mas Harif, sehingga dengan misal biasanya uangnya segini bisa beli ini, sekarang gara-gara gak konsisten jadi berkurang, sehingga minggu depannya pasti ada keinginan untuk menaati jadwal lagi agar uangnya nggak berkurang gitu ya. Oke. Nah, menurut Mas Harif apakah ada cara lagi nih selain cara tadi mengurangi uang jajan, apakah ada punishment lagi? Menurut saya belum sih Kak, belum ada. Berarti cukup itu ya. Gitu. Oke, berarti ketika Mas Harif bisa menaati jadwal, konsisten dengan jadwalnya, Mas Harif akan melakukan self reward, dan apabila Mas Harif dalam seminggu aja mungkin melewatkan 1 dari 5 ini, Mas Harif akan mengurangi uang jajannya gitu ya. Oke. Nah, dari uang saku sendiri, Mas Harif nanti akan membuat, misal Mas Harif nggak bisa 1, uangnya dikurangin berapa, berlaku kelipatan, atau yang mungkin segitu aja dikuranginya gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ke kalau misal semuanya tuh harus terjalan kan. Kalau misal ada 1 aja itu tetap misal dikurangin jadi berapa gitu, tetap itu. Jadi nggak per poin gitu. Oke, berarti keseluruhan ya, misal 1 ya segitu, 2 segitu, 3 segitu gitu ya. Betul. Oke, saya atur di sini. Oke. Nah, mungkin apakah ada tambahan lagi? Cukup kan. Oke, cukup ya. Karena mungkin kita udah membuat jadwal, harapannya nanti Mas Harif bisa konsisten dengan membuat jadwal, membuat perencanaan. Harapannya nanti Mas Harif bisa melakukan semua ini secara konsisten, secara terus menerus. Nanti saya akan pantau Mas Harif melalui mungkin chatting, apakah hari ini berhasil gitu-gitu ya. Oke. Agar Mas Harif bisa menemukan keinginannya lagi untuk pengelolaan waktu atau manajemen waktunya gitu ya. Di sini saya yakin Mas Harif pasti bisa untuk melakukan hal ini, karena ya mungkin seminggu ini sudah diterapkan dan Mas Harif sudah coba konsisten gitu ya. Oke, nah mungkin di sini saya akan coba rangkum apa yang sudah kita bicarakan, yaitu tadi Mas Harif telah melakukan beberapa cara tambahan ya terkait untuk pengelolaan waktunya. Mas Harif tadi membuat tambahan seperti skala prioritas dan membuat pemecahan tugas itu. Jadi semua dari cara-cara tersebut, dari yang kemarin juga itu Mas Harif merasa itu udah efektif, dan tadi juga sempat
Mas saya juga udah membuat penanganan lah gimana kalau tiba-tiba ada yang berubah gitu. Mas Arif udah tetap memprioritaskan bahwa kuliah itu nomor satu gitu ya. Oke. Nah, untuk merealisasikan atau untuk menjadi lebih baik tentang manajemen waktunya, Mas Arif akan melakukan cara-cara yang udah ditulis di lembar komitmen ini, yaitu Mas Arif akan konsisten membuat jadwal dan akan terjadwal kegiatannya sehari-hari. Terus Mas Arif tidak akan menunda tugas, dan Mas Arif akan membuat skala prioritas, di mana yang pertama itu kuliah, kedua tugas, ketiga kepanitiaan atau organisasi, dan keempat itu main. Nah, cara yang keempat itu Mas Arif akan membuat notes tugas agar tugas-tugasnya tidak kelewat sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya. Dan yang terakhir itu Mas Arif akan memecah-mecah tugasnya, yang mungkin tugas yang paling berat dipecah-pecah menjadi beberapa gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, dari sini nanti ketika Mas Arif bisa konsisten akan melakukan self reward, dan ketika Mas Arif mungkin tidak sesuai atau tidak konsisten dengan jadwalnya atau mungkin salah satunya terlewatkan, Mas Arif akan memberi punishment atau hukuman, yaitu mengurangi uang saku Mas Arif gitu ya. Oke. Nah, dari sini apakah ada yang ingin disampaikan lagi Mas Arif? Mungkin cukup sih Kak. Oke, cukup ya. Iya. Oke, mungkin ini lembar komitmennya bisa dibawa Mas Arif, nanti bisa dibuat apa ya, kayak kotakan dalam seminggu. Nanti Mas Arif bisa melakukan, kalau ketika Mas Arif bisa konsisten dan melakukannya, Mas Arif bisa di checklist. Nanti kalau nggak konsisten atau nggak melakukannya bisa disilang gitu ya. Jadi sehingga Mas Arif tahu kayak saya udah ngelakuin ini apa belum gitu ya. Oke, mungkin dari sini karena waktunya kurang lebih juga 40 menit udah. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin cukup Pak. Cukup. Oke, kalau cukup ini saya ucapin terima kasih ya kepada Mas Arif karena udah meluangkan waktunya. Semoga sesi konseling ini bisa bermanfaat buat Mas Arif, dan saya yakin Mas Arif bisa memperbaiki manajemen waktunya lagi gitu ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau mungkin ada perkataan saya yang kurang sesuai. Mungkin saya tutup sesi konselingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.